Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, namaku Ardia Nurul Khairiyah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini aku akan membagikan sedikit pengetahuanku mengenai pidato persuasif kepada kalian. Yuk belajar bareng-bareng. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah dari pidato. Tapi pasti masih jarang yang tahu atau sedikit tahu mengenai pidato persuasif. Dan kalian bertanya-tanya, apa sih pidato persuasif itu? Pidato persuasif adalah bagian dari eksposisi. Nah teman-teman, masih ingat nggak sih apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya. Tulisan persuasif yang berfungsi untuk meyakinkan dapat ditemukan pada editorial, surat kabar, pidato, dan lain sebagainya. Pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif yaitu teks yang disampaikan secara lisan di depan halayak umum atau orang banyak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Dalam berpidato, kalian sebagai pembicara menyampaikan sejumlah fakta yang kalian dapat disertai dengan pendapat kalian. Fakta dan pendapat ini nih yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakan kalian. Nah, tadi kan sudah membahas pengertian pidato persuasif. Menurut kalian, apa saja sih ciri-ciri pidato persuasif itu? Ciri pidato persuasif. Yang pertama nih, ada pembukaan. Yang kedua, ada isi. Dan yang terakhir, ada penutup. Bagian awal, pembukaan. Bagaimana sih membuka pidato yang baik? Nah, di bawah ini ada beberapa unsur yang dapat digunakan dalam membuka pidato persuasif. Yang pertama nih, merebut perhatian. Merebut perhatian bisa melalui pernyataan yang dramatis atau dengan cara bantuan visual. Misalnya nih, teman-teman yang saya cintai atau teman-teman yang saya banggakan dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Hubungan dengan audiensi bisa dilakukan dengan kalian merasakan hal yang mereka rasakan dan menunjukkan empati kepada pendengar atau pembaca. Yang ketiga, kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak untuk berpidato dengan topik yang kalian sampaikan. Sebab pengalaman atau profesionalitas yang pernah kamu lakukan. Jangan lupa, lakukan dengan santun dan berdasarkan data yang kalian temukan. Yang keempat, tujuan. Nah, tujuan di sini kalian menjelaskan apa harapan kalian setelah pidato kalian selesai. Misalnya, kalian ingin agar teman kalian menjadi orang yang lebih baik, atau kalian ingin seseorang mengikuti kegiatan yang kalian sarankan, atau kalian ingin agar teman-teman atau seseorang lebih mencintai bangsa dan negara kita. Yang terakhir, peta jalan.
Jangan lupa jelaskan kepada pendengar maupun pembaca pokok-pokok kalian dalam berpidato. Masih bingung? Nih, aku kasih deh gambarannya. Nah, ini nih aku sajikan contoh dari pembukaan pidato persuasif. Pembukaan pidato bisa diawali dengan salam seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, dua kalimat tersebut menunjukkan hubungan kalian dengan audiensi yang disampaikan dengan santun. Selanjutnya, teman-teman yang saya cintai, teman-teman yang saya banggakan, merupakan contoh dari merebut perhatian. Jadi, agar pendengar dan pembaca mulai terfokus dengan pidato kalian. Selanjutnya, tujuan. Tujuan bisa dilihat dari kalimat. Pertama-tama, perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita. Untuk itu, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar tercipta kehidupan layak dan sejahtera. Pada kalimat, untuk itu, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar tercipta kehidupan layak dan sejahtera. Kalimat tersebut merupakan tujuan dari pidato itu atau maksud dari pembicara untuk orang yang mendengarnya atau yang membacanya. Selanjutnya, peta jalan dapat dilihat dari dalam menjaga kebersihan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari kebersihan lingkungan. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Paragraf tersebut merupakan contoh dari peta jalan karena kalian menyampaikan pokok-pokok kalian dalam berpidato nanti. Nah, dari semua itu menunjukkan kelayakan kalian dalam berpidato dengan topik yang kalian pilih. Sudah paham mengenai pembukaan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai isi. Isi pidato persuasif biasanya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kalian. Isi pidato juga disusun secara logis dan menggunakan sumber terpercaya. Dari mana sih kalian bisa dapat sumber-sumber terpercaya? Nah, kalian bisa dapatkan informasi tersebut dari jurnal ilmiah, artikel, buku, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari isi pidato persuasif. Nah, di sini kalian menyampaikan pokok pikiran disertai dengan alasan yang meyakinkan dan disusun secara logis menggunakan sumber-sumber terpercaya. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Nah, ini nih jawabannya. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan lingkungan kita. Lalu, bagaimana cara menjaga kebersihan? Nah, ini jawabannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membuang sampah ke tempat sampah. Lalu, melaksanakan piket kelas setiap hari secara teratur. Dan pemberantasan sarang nyamuk 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah
dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Bagian terakhir dari pidato persuasif merupakan penutup. Nah, cara menutup pidato yang baik diusahakan semenarik mungkin dan buat agar pendengar maupun pembaca terkesan dengan pidato kalian, agar pesan yang kalian sampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar maupun pembaca. Nah, ini merupakan contoh dari penutup pidato persuasif. Teman-teman yang berbahagia, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka dia sesungguhnya bukanlah orang yang beriman penuh. Kedepannya, saya sangat berharap kita sebagai umat manusia lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Minggu pagi ke Kota Padang, makanan Padang harus dibeli. Bila kita berumur panjang, semoga kita bertemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini sedikit ilmu yang dapat aku berikan kepada kalian. Apakah ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.